Sayang, kamu tahu nggak, ada hal yang mengganjal banget di pikiran aku tentang tentang filsafat Tuhan dan keadilan gitu. Aku pernah baca dan narasinya kurang lebih kayak gini ya. Aku persingkat aja. Jadi bagaimana seorang manusia bisa terlahir berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang dengan genetik yang luar biasa, cantik, tampan, kaya, mapan, dan punya kepribadian yang bagus. Sementara di sisi lain ada seseorang yang bisa dibilang kebalikannya dari itu. Mungkin dia jelek, mungkin dia punya kepribadian yang buruk, mungkin dia punya fisik yang kurang. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang cacat secara fisik ataupun secara mental. Dan tetap ada pula yang hidup jauh, jauh banget di bawah garis kemiskinan. Ada yang kayak gitu. Dan aku sering jumpain kayak gitu. Lalu di mana konsep keadilan pada diri Tuhan? Kalau narasinya kayak gitu. Kalau narasinya semuanya serba timpang kayak gitu. Tanpa menodai konsep keadilan. Keadilan Tuhan. Ada, apakah ada yang bisa menjelaskan? Dan faktanya aku mencari ke sana ke sini ke sana ke sini. Aku mencari dari berbagai sumber, berbagai buku, bahkan kitab tentang hal itu pun, tentang ketuhanan. Aku nggak nemu, sampai sekarang aku nggak menemukan hal itu yang mempunyai relasi yang kuat, yang bisa menjawab apa yang aku pikirkan, apa pertanyaan yang ada di otak aku. Nggak ada, saya nggak ada yang bisa jawab. Dan ini pun menyambung tentang percakapan iblis dan Tuhan, di mana intinya iblis bertanya kepada Tuhan, kenapa pertanyaan ini adanya di akhir setelah dia dikutuk, setelah dia dikeluarkan dari surga dan diancam bahwa dia, si iblis, tidak akan pernah masuk atau bahkan melihat bentuk surga lagi gitu. Ya kan pada dasarnya mereka para iblis itu, jin, iblis itu, mereka kan tadinya di surga gitu kan, setan dan iblis itu. Tapi sekarang keturunan iblis dan ya, setan-setan sekarang itu kan, mereka dikutuk, mereka dijanjikan kepada Allah, kepada mereka dari Allah, bahwa dari Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, ya kan? Narasinya kan seperti itu kan. Lalu apa argumen dari setan ini? Setan ini berargumen bahwa aku tidak pernah berharap diciptakan sebagai setan. Aku tidak pernah berharap diciptakan sebagai sesuatu makhluk yang membangkang. Aku tidak pernah menginginkan berada di bawah Adam, yang bahkan dia adalah adik yang paling kecil. Kalau dalam kalau dalam keluarga itu dia bontot. Tapi kenapa? Kenapa seolah-olah Tuhan ingin semua makhluk tunduk kepada Adam? Malaikat tunduk. Bahkan malaikat sekalipun mengkomplain, pernah komplain pada Tuhan.
bahwasanya dia lebih mulia, dia lebih bersih, dia lebih suci, dan dia lebih berhak karena dia patuh. Karena dia diciptakan sebagai suatu makhluk yang patuh. Tapi Adam dan bahkan dengan keturunannya nanti sudah dituliskan dalam kitab, dalam semua kitab, dalam agama samawi, bahwa dia, Adam dan keturunannya akan merusak di bumi, akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan pertumpahan darah. Tapi kenapa? Kenapa narasi yang seperti ini tidak pernah ada jawabannya? Apa jawaban dari pertanyaan di awal dari pertanyaanku? Tidak ada satupun artikel yang bisa menjawab keadilan Tuhan. Dan kalau menerapkan konsep sains terhadap sifat-sifat setan, sifatnya nih ya, kita tidak akan membahas esensi wujud esensinya, tapi sikap, sifat, dan karakter setan ini yang mungkin ada pada diri manusia. Contoh-contohnya mungkin ada, yaitu iri, dengki, bodoh, malas, dan semuanya. Iri dengki itu adalah tanda ketidakmampuan seseorang untuk menyamai atau bahkan mengungguli dari orang yang ia dengkikan gitu, orang yang dia selalu bandingkan dengan dirinya. Makanya ada orang yang menjadi iri. Dan kenapa ada orang yang malas? Rasa malas itu tercipta karena seseorang tidak mampu atau tidak punya kuasa untuk menahan rasa, nggak ngapa-ngapain. Rasa malas itu adalah rasa rileks dalam tubuh yang kita dituntut untuk nggak ngapa-ngapain, lemah badan kita. Tapi kenapa rasa malas itu disangkut pautkan dengan sesuatu yang jelek, dikotomi seperti itu, dan bodoh, seperti bodoh. Karena pada dasarnya orang diciptakan di dunia ini itu berbeda-beda, sayang. Ada orang yang diciptakan pintar, ada seseorang manusia yang diciptakan dari lahir sudah pintar, ada yang sebaliknya, dari lahir bodoh, lelet buat mikir. Ada yang seperti itu. Tapi kenapa narasinya ini, aku benar-benar bingung dengan yang ada di dunia ini. Makanya aku nanya sama kamu, kalau kamu bisa jawab tentang apa yang aku uraikan di awal, tentang kehadiran Tuhan, please ya, jawab di kolom komentar ya.